Bang! Dengan satu gerakan, Wu Chen langsung terguncang. Kekuatan mengerikan segera menyerangnya dan mengejutkannya. Yang Lang, kamu baik-baik saja. Sosok Wu Chen sulit dipegang, dan dia berkata, tidak apa-apa. Aku masih bisa menahannya. Kata-kata itu jatuh, tenggorokannya manis, darah mengalir deras, darah di tubuhnya melonjak, hampir mendidih. Hahaha, nak, kamu bisa melakukannya. Aku akan mengirimmu ke neraka. Sambil memegang tombak pemusnahan, pada bulan Juli, penguasa jahat itu bergegas menghampirinya. Karena bocah ini akan mati, dia akan menebusnya. Wu Chen mengangkat pedang pembunuh naga dan langsung memotongnya untuk menahan serangan Raja Iblis pada bulan Juli. Kong, kekuatan besar, saling pukul, membuat seluruh tubuh Wu Chen menggigil, terjadi guncangan hebat. Sesuatu yang menghalangi. Sambil memegang tombak pembunuh dunia, pada bulan Juli, penguasa jahat mengambilnya kembali dan berusaha keras untuk menyerang pembunuh naga. Kong, Wu Chen hanya merasa lengannya mati rasa, tetapi dia tidak bisa memegang pedang naga itu. Pedang itu menjerit dan terguncang terbuka. Pembunuh naga, wajah Wu Chen berubah drastis. Pedang pembunuh naga adalah senjata ajaibnya. Dia sangat menyukainya, terutama saat ini. Hahaha, kamu kehilangan pisaumu. Aku akan melihat bagaimana kamu bertarung denganku. Tuan jahat itu tertawa pada bulan Juli. Bagi anak ini, pentingnya pedang itu terbukti dengan sendirinya. Jika dia kehilangan pedang itu, dia akan melihat apa lagi yang akan dia lakukan untuk melawannya jika dia mematahkan lengannya. Mati untukku. Pada bulan Juli, tuan jahat itu bergegas ke Wu Chen dengan tombak di tangannya. Anak muda, cepatlah. Wu Chen juga terkejut. Dia dengan cepat mundur dan ingin menghindar. Namun, segera, dia tidak bisa kembali, karena penghalang api yang kuat menghalanginya. Sialan, Wu Chen tidak menyangka bahwa segel yang dia buat dengan Phoenix dan Raja Peri pada akhirnya akan menjadi batu sandungan baginya. Itu benar-benar masalah melempar batu ke kakinya. Hahaha, nak, tidak ada gunanya sekarang. Iblis di bulan Juli tertawa. Iblis kecil ini, mungkin bahkan dalam mimpinya, tidak akan berpikir bahwa segel yang dia buat sebelumnya akan menjadi batu sandungannya sendiri, dan itu adalah jimat kehidupan baginya untuk pergi ke mata air kuning. Perisai emas. Wu Chen tidak mengatakan apa-apa, dan segera mengumpulkan perisai emas yang kuat. Adapun Raja Peri, dia sekarang berada di luar, menutupi Phoenix, dan membangun segel yang kokoh ini. Jadi, dia tidak punya pilihan selain menggunakan perisai emas untuk melihat apakah dia dapat memblokir serangan Raja Iblis di bulan Juli. Namun, kekuatan Iblis Juli sangat kuat. Bahkan Raja Abadi tidak dapat menahan serangannya, apalagi perisai emas dengan pertahanan yang buruk. Perisai emas akan meledak dengan keras, bahkan serangan Raja Iblis Juli tidak dapat menahannya. Setelah menghancurkan perisai emas, Raja Iblis Juli membuat senyum ganas dan bergegas maju dengan kecepatan secepat listrik. Dia bergegas ke Wu Chen dengan cahaya darah yang kuat. Ah! Wu Chen berteriak. Tubuhnya tertusuk oleh tombak pemusnahan. Rasa sakit yang hebat menyebar ke dalam pikirannya dan merobek jantung dan paru-parunya. Anak muda, Ayah Dazzle juga benar-benar tercengang, matanya terbuka lebar, menatap mati-matian tangan Iblis Juli. Hasil ini, dia tidak pernah memikirkannya. Hahaha, nak, ini pembalasanmu. Pada bulan Juli, Tuan jahat tertawa. Setan kecil itu berani melawannya. Itu hanya mencari kematiannya sendiri. Wu Chen memuntahkan seteguk besar darah, dan tubuhnya ditusuk oleh orang-orang. Darah mengalir keluar, dan pakaiannya diwarnai merah. Setelah serangan ini, dia terluka parah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Raja Iblis bulan Juli. Matanya berkilat karena kegilaan. Hari ini, bahkan jika dia akan mati, dia tidak akan pernah membiarkan iblis tua itu menjadi lebih baik. Orang tua, mari kita mati bersama. Wu Chen mengepalkan tinjunya dan bergegas ke dada iblis bulan Juli. Sebelum bulan Juli, untuk menggunakan teknik retakan besar, Raja Iblis menusukkan tombak penghancur dunia ke dadanya. Jadi sekarang, dadanya sangat rapuh, dan dia tidak percaya. Bangzi tua ini tidak akan pernah mati. Bulan Juli, wajah penguasa jahat itu banyak berubah. Seperti yang dipikirkan Wu Chen, hatinya sangat rapuh sekarang. Dia sama sekali tidak tahan dengan trauma itu. Jika dia dipukul lagi, dia mungkin benar-benar mati.
Sosok itu mundur dengan cepat, mencoba menghindari tinju Wu Chen. Namun, saat ini, ada rasa sakit yang tajam di tubuhnya, yang membuatnya berhenti tiba-tiba. Bulan Juli, penguasa jahat itu sedikit menunduk ke dadanya. Di sana, sebuah pisau dalam, menembus tubuhnya dan mengeluarkan banyak darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat dadanya dengan ngeri, iblis Juli tidak dapat mempercayainya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa hasilnya akan seperti itu. Pembunuh naga, Wu Chen sangat senang. Melihat pisau itu, dia tidak menyangka bahwa pisau pembunuh naga telah melakukan serangan tiba-tiba ketika Raja Iblis tidak memperhatikan pada bulan Juli. Itu adalah hujan yang tepat waktu. Iblis kecil yang penuh kebencian, jangan berpikir bahwa kamu dapat membunuhku seperti ini. Kamu delusi. Pada bulan Juli, iblis itu meraung dengan ganas, dan sihir yang kuat meledak, yang mengejutkan pisau pembunuh naga dan mengeluarkan sekelompok besar darah. Yang Lang, hati-hati dengan Dewa Iblis Tua. Para biksu yang kuat mempraktikkan Dewa Yuan. Asosiasi Dewa Yuan secara bertahap meningkatkan kekuatannya dengan peningkatan prestasi para biksu. Namun pada bulan Juli, kekuatan Dewa Yuan begitu kuat sehingga tidak dapat dihancurkan oleh serangan biasa. Apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan untuk keluar dari pikiranmu? Wu Chen sama sekali tidak peduli dengan luka di tubuhnya. Dia mengepalkan tinjunya dan bergegas keluar. Tinjunya yang sangat kuat langsung melesat ke jantung Raja Iblis bulan Juli dan menghancurkan hatinya sepenuhnya. Namun, itu tidak menjadi masalah bagi Raja Iblis bulan Juli. Tubuhnya, yang telah mengalami begitu banyak kerusakan, hampir mati total, dan dia juga berencana untuk menyerah untuk waktu yang lama. Dia akan menghadapi iblis kecil itu secara langsung dengan tubuh Dewa Yuan. Dengan kultivasi dan kekuatannya, bahkan jika dia menyerahkan tubuhnya dan hanya meninggalkan Yuan Shen, kekuatan semacam itu sangat kuat. Dengan kekuatan anak ini, dia sama sekali bukan lawannya. Hantu kecil, apakah menurutmu menghancurkan hatiku akan menyakitiku, delusi? Wu Chen tersenyum dingin dan berkata, apakah aku sedang berkhayal? Kau akan segera tahu. Wu Chen mengerahkan kekuatannya. Api hitam yang kuat keluar dari tubuhnya dan mengalir ke tubuh Raja Iblis di bulan Juli. Api besar itu membubung dan segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun, di bulan Juli, Raja Iblis tidak peduli. Tubuhnya sama sekali tidak penting. Bahkan jika dihancurkan, itu tidak ada apa-apanya. Pada bulan Juli, Raja Iblis bermaksud menggunakan kekuatan Dewa Yuan untuk menghadapi Wu Chen. Bahkan jika anak itu seperti dirinya, dia tidak akan takut menggunakan kekuatan Dewa Yuan untuk menghadapi Wu Chen. Karena Dewa Yuan tidak dapat menahan kekuatan dunia luar dan memamerkan kekuatan ayahnya, itu akan menjadi seperti ide yang salah. Pada saat itu, akan mudah dan tanpa usaha baginya untuk membunuh anak itu lagi. Selain itu, dengan kekuatannya, bahkan jika dia ingin keluar dari pikirannya, dia tidak memiliki kesempatan. Dia akan langsung menghancurkan tubuh dan jiwanya dan menghilang selamanya. Namun, tiba-tiba, dia menemukan bahwa dewanya tidak dapat keluar. Dia terkejut dengan penemuan ini dan akhirnya menyadari keseriusan masalah tersebut. Api macam apa kamu? Melihat api hitam yang menyelimuti tubuhnya, wajah Raja Iblis bulan Juli berubah drastis. Dia belum pernah melihat api yang begitu mengerikan, yang dapat memblokir semua dewa primordialnya dan mengunci mereka di dalam tubuhnya. Apa, baru sekarang? Wu Chen mencibir. Orang ini, dia tidak akan melepaskannya. Dia harus membunuhnya. Neraka, teratai neraka, kamu, bagaimana kamu bisa memiliki teratai neraka? Pada bulan Juli, penguasa jahat akhirnya mengenalinya. Wajahnya berubah drastis. Dia penuh dengan ketakutan. Api neraka, 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 api neraka dapat membakar semua hal di dunia. Di bawah pembakaran api semacam ini, Yuan Shen tidak dapat melarikan diri sama sekali, hanya bagian yang terbakar. Ayah. Yang mempesona juga Tut-Tut, pemuda ini benar-benar orang yang aneh, apa yang dia miliki, langka di dunia, bahkan mereka, tidak dapat memiliki hal-hal seperti itu, benar-benar tidak dapat dipercaya. Bakar saja untukku. Api hitam yang bergejolak, naik dan membakar, akan menghancurkan tubuh dan Dewa Juli. Pada bulan Juli, penguasa jahat berteriak terus-menerus. Roh jahat di sekitarnya dibakar oleh teratai neraka. Bahkan Dewa Yuan terbakar dengan cepat,
yang sangat mengerikan. Wu Chen dingin dan tanpa ekspresi. Sebenarnya, dia tidak bisa menunjukkan ekspresi apapun sekarang, karena lukanya terlalu serius dan berat. Tombak pembunuh dunia adalah senjata ajaib dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Jika bukan karena formula Phoenix yang dia latih untuk mengendalikan roh jahat, dia pasti sudah mati sekarang. Api yang mengamuk, membakar abis iblis Juli. Di bawah nyala api hitam teratai neraka, suara iblis Juli berangsur-angsur menghilang. Satu generasi penguasa jahat, seperti ini, benar-benar mati di tangan Wu Chen. Iblis tua, bagaimanapun juga, kamu tidak bisa lepas dari keadilan. Ayah Dazzle dipenuhi dengan emosi, dia dan Raja Iblis Juli bertarung begitu lama, hari ini akhirnya berakhir dengan tuntas. Wu Chen mengambil kembali api itu. Terakhir kali, dia membeli batu api untuk sikap lotus padanya telah banyak membaik. Tidak seperti sebelumnya, itu akan menggigitnya kembali. Jadi kali ini, dia berani menggunakan lotus untuk menghancurkan Lord of Juli dan sepenuhnya menyelesaikan iblis besar ini. Sedikit menundukkan kepalanya, dan melihat tombak pembunuh dan senjata ajaib. Sekarang dia telah menembus seluruh tubuhnya. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan mati kali ini. Bagaimanapun, dia tidak sekuat Raja Iblis di Juli. Dia dapat mengolah Yuan Shen ke tingkat yang hampir abadi. Begitu tubuhnya terluka parah, Yuan Shen akan cepat tidak ada gunanya menyusut dengan cepat, bahkan jika Yuan Shen keluar dari tubuh. Hanya orang-orang idiot itu yang akan percaya bahwa setelah tubuh rusak parah, Yuan Shen tidak akan terpengaruh oleh apapun, dan akan bersikeras keluar dari tubuh, berpikir bahwa dia tidak akan mati. Sambil memegang tombak pemusnah dunia, Wu Chen menggunakan sisa tenaganya untuk mencabut tombak pemusnah dunia. Tombak pemusnah dunia adalah senjata ajaib. Jika tidak dicabut lebih awal, akan menyebabkan kerusakan terus-menerus pada tubuhnya. Saat itu, dia akan benar-benar mati. Puff! Saat tombak pemusnahan dicabut, darah menyembur keluar dari luka, menahan organ dalam yang rusak, dan rasa pusing yang kuat mengalir ke dalam pikiranku. Setelah beberapa saat, Wu Chen tidak dapat menahan luka yang sangat besar dan pingsan. Dia tidak tahu apa-apa tentang kejadian selanjutnya. Melihat Wu Chen pingsan, Xuan Fu menghela nafas. Pemuda ini adalah pemuda paling aneh yang pernah ditemuinya. Jika dia mati seperti ini, sungguh disayangkan. Faktanya, saat kita bertemu, dia akhirnya membantu pemuda itu. Adapun keberhasilan atau kegagalan, itu tergantung pada sifatnya. Yang Lang, aku meninggalkan esensi darahku di tubuhmu. Aku harap kamu bisa hidup. Suara itu perlahan menghilang, silau sang ayah juga menghilang dari dunia, asapnya menghilang sepenuhnya. Dunia kembali damai. Bei Chen Yuan, Sun Chen Feng, semuanya sama, tampaknya tidak ada perubahan. Seorang wanita, berdiri di puncak gunung, diam-diam melihat semua ini, matanya, dengan desahan berat. Wu Chen, setengah tahun telah berlalu. Aku tidak tahu bagaimana keadaanmu sekarang. Angin bertiup lembut, tatapan sedih wanita itu, tampaknya memiliki maksud lain. Pasir, dengan lembut, terdengar suara langkah kaki yang samar. Wanita itu tidak menoleh ke belakang, karena dia tahu siapa yang datang. Kakak senior, apakah kamu memikirkannya lagi? Sun Yan bertanya dengan lembut, musim semi dan musim gugur, tanpa disadari, sudah setengah tahun. Dalam setengah tahun ini, Xia Yulan datang ke sini dari waktu ke waktu untuk melihat apakah pria itu telah kembali, tetapi setiap kali dia kecewa. Xia Yulan berkata, ya, dia telah menghilang selama setengah tahun. Setengah tahun kemudian, tidak ada kabar dari orang itu. Dia dan orang-orang lain di halaman Beichen, yang mencari informasinya di seluruh wilayah Dongsuan, tidak mendapat kabar sama sekali. Hampir semua orang mengira orang itu telah meninggal dan tidak dapat kembali. Sun Yan diam, temperamennya dingin, yang sangat berbeda dari Xia Youlan. Oleh karena itu, dia lebih banyak diam, berbeda dari Xia Youlan, mengatakan apa yang dia inginkan, tanpa bersembunyi. Baiklah, jangan pikirkan dia lagi, adik seperguruan muda. Kurang dari setahun sebelum konferensi pertukaran negeri Dongeng. Dikatakan bahwa guru bermaksud untuk membuka paviliun Qianhuan, mari kita masuk, tingkatkan prestasi dan kekuatan kita, dan persiapkan untuk konferensi pertukaran ini. Apakah kamu tahu itu? Sun Yan mengangguk,
Aku tahu. Sekarang, hanya tinggal beberapa bulan lagi sebelum konferensi pertukaran negeri dongeng. Hampir semua tempat suci negeri dongeng sedang mempersiapkan konferensi pertukaran, berusaha keras untuk membuat prestasi luar biasa dalam konferensi pertukaran negeri dongeng, dan untuk memenangkan kehormatan bagi sekte Beichenyuan mereka tidak terkecuali. Paviliun Qianhuan adalah tempat rahasia dan inti dari halaman Beichen mereka. Secara umum, tempat itu tidak pernah terbuka untuk dunia luar. Hanya dalam keadaan yang sangat khusus tempat itu dapat dibuka untuk membiarkan orang masuk dan memperoleh kultivasi dan kekuatan yang kuat. Ketahuilah saja, Xia Yulan mengangguk, Paviliun Qianhuan, yang merupakan tempat rahasia Akademi Beichen mereka. Begitu mereka memasukinya, 100% dari mereka dapat meningkatkan kultivasi dan kekuatan mereka. Itu tidak diragukan lagi. Tidak ada seorang pun dari murid-murid mereka yang tidak ingin masuk. Namun, tidak mudah untuk memasuki Paviliun Qianhuan. Pertama, Paviliun Qianhuan tidak terbuka untuk umum selama beberapa waktu. Secara umum, tempat itu tidak terbuka untuk umum. Kedua, ada batasan tertentu bagi mereka yang masuk. Setiap kali dibuka, mereka mengizinkan hingga 20 orang untuk masuk. Tentu saja, itu tidak menjadi masalah bagi Xia Yulan dan Sun Yan. Mereka adalah salah satu dari 10 murid sejati teratas Akademi Beichen. Prestasi dan kekuatan mereka semuanya kelas 1. Jika mereka bahkan tidak bisa masuk, maka hanya sedikit dari mereka yang memenuhi syarat untuk masuk. Menatap kakak seperguruannya, Sun Yan ragu sejenak dan bertanya, "Kakak seperguruan, apakah kamu menyukainya?" Xia Yulan terkejut. Dia segera berbalik dan menatap Sun Yan. Tentu saja, dia tahu siapa yang sedang dia bicarakan. "Adik seperguruan, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku bisa menyukainya?" Meskipun Xia Yulan ekstrovert dan suka berkomunikasi dengan orang lain, dia pikir dia memperhatikan perasaannya. Hanya ada satu orang yang dia sukai dari awal hingga akhir, yaitu Hou Junji. Sun Yan berkata, "Kakak seperguruan, jika kamu tidak menyukainya, lalu mengapa kamu sering datang ke sini untuk menemuinya?" Xia Yulan berkata, "Ada dua alasan mengapa aku datang menemuinya. Pertama, bagaimanapun juga, kita bertemu. Kita adalah teman. Bahkan demi hubungan ini, aku lebih sering menemuinya. Jadi, dia tidak akan punya masalah. Kedua, aku lebih banyak menghela napas. Seorang jenius yang luar biasa belum sepenuhnya dewasa, dan dia sudah pergi. Tidak peduli siapapun orangnya, akan sangat disayangkan. Adik seperguruan, menurutmu dia benar atau tidak?" Sun Yan mengangguk dan menghela napas, "Ya, sangat disayangkan. Jika Wu Chen tidak menghilang dan jatuh ke celah-celah ruang angkasa yang tak berujung, dia akan terus tumbuh dewasa. Pada saat konferensi pertukaran negeri dongeng ini, aku khawatir kekuatannya akan sangat mengerikan, jauh melampaui imajinasi mereka semua. Sangat disayangkan bahwa surga iri pada orang yang berbakat itu. Orang itu telah menghilang sepenuhnya. Tidak ada berita, keberadaannya tidak diketahui. Selain itu, Junji dan aku telah memutuskan bahwa setelah konferensi pertukaran ini berakhir, kami akan resmi menikah dan menghabiskan hidup kami bersama." Xia Yulan berkata perlahan. Sepanjang waktu, orang yang disukainya adalah Hou Junji. Tidak ada masalah sama sekali. Sedangkan Wu Chen, dia hanya menganggapnya sebagai teman, sebagai adik seperguruan dan tidak memiliki perasaan lain. "Ya, selamat untuk kakak seperguruan." Sun Yan dengan tulus berharap agar dia dapat melihat kakak seperguruan dan orang yang dicintainya menikah dan menghabiskan hidup mereka bersama. Ini adalah hal yang paling membahagiakan baginya sebagai seorang adik seperguruan. "Terima kasih." Melihat Sun Yan, Xia Yulan berkata, "Adik seperguruan, separuh lainnya dari kakak seperguruan telah ditemukan. Bagaimana denganmu? Bagaimana dengan separuh lainnya?" "Adik seperguruan, apa yang kamu bicarakan?" Sun Yan sedikit menundukkan kepalanya, sedikit genit. Xia Yulan berkata sambil tersenyum, "Adik seperguruan, apakah kamu ingin tahu siapa dirimu? Aku ingin melihat siapa yang dapat memenangkan hati adik seperguruanku yang cantik." "Adik seperguruan, tidak ada yang seperti itu. Aku tidak punya favorit sama sekali." Kepala Sun Yan menunduk, dan pipinya sedikit memerah, dengan kecantikan yang berbeda. "Benarkah?" Xia Yulan menatap Sun Yan untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba dia menyadari. "Adik seperguruan, apakah kamu menyukai Wu Chen?"
Sun Yan bahkan lebih terkejut dan dengan cepat menyangkal, tidak, sama sekali tidak. Meskipun mereka berkata demikian, kemerahan di pipi mereka lebih dalam. Melihat ini, Xia Yulan tidak mengerti, bercanda, baiklah, kamu bertanya padaku apakah aku menyukai Wu Chen. Aku memiliki niat yang berbeda. Aku takut bahwa saudari seperguruan itu telah merampok kekasihmu, saudari seperguruan muda dan saudari seperguruan tua. Aku pikir aku salah tentangmu. Sun Yan menggelengkan kepalanya dan buru-buru menjelaskan, kakak seperguruan, tidak, aku benar-benar tidak memiliki maksud seperti itu. Xia Yulan terkekeh dan berkata, baiklah, aku tahu kamu tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya bercanda. Sun Yan adalah adik seperguruannya. Xia Yulan sangat jelas tentang karakternya. Dia memiliki wajah yang dingin dan hati yang hangat. Dia sama sekali tidak memiliki pikiran lain. Sun Yan menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan kegelisahannya. Percakapan dengan kakak seperguruannya tadi bahkan lebih sulit daripada pertempuran. Dia tidak pernah memiliki pengalaman seperti itu. Pada saat ini, Xia Yulan menepuk pundaknya dan berkata, adik seperguruan muda, katakan pada kakak seperguruan, apakah kamu benar-benar menyukainya? Dalam ingatanku, dalam setengah tahun ini, Sun Yan sering datang untuk menjauhi CHENFENG, tidak kurang darinya, dan sering kali, ketika dia pergi menemuinya, dia akan melihatnya menatap langit sendirian, linglung selama beberapa jam. Kakak seperguruan, jika kamu mengatakan ini lagi, aku akan kesal. Sun Yan menghentakkan kakinya dan berkata dengan sedikit genit. Xia Yulan melihatnya, dia memiliki intuisi yang kuat. Adik perempuannya mungkin sangat menyukai Wu Chen, tetapi dia tidak mau mengakuinya. Jika sebelumnya, dia akan sangat senang tentang ini. Sebagai seorang kakak perempuan, dia selalu berharap Sun Yan akan menemukan kekasih suatu hari nanti, dan dia tidak akan pernah terpisah darinya. Wu Chen cocok dengan Sun Yan. Tetapi sekarang, Wu Chen telah menembus celah-celah ruang yang tak berujung. Selama setengah tahun, dia telah merindukan Ming, hidup dan mati tidak pasti, jadi dia mengkhawatirkannya sekarang. Jika Wu Chen benar-benar mati bersama Raja Iblis pada bulan Juli, atau terperangkap dalam celah ruang itu selamanya, dan tidak dapat keluar lagi, maka adik perempuan itu akan kesepian jika dia menyukainya lagi. Adik perempuan, aku tidak nyaman untuk menanyakan perasaanmu. Aku hanya berharap kamu akan bahagia sepanjang hidupmu dan selalu bahagia. Sun Yan berkata, kakak perempuan, kamu juga sama. Xia Yulan berkata, ayo kita pergi menemuinya lagi. Lain kali kita ke sini, kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Setelah itu, Xia Yulan pergi ke kaki gunung. Sun Yan tidak mengatakan apa-apa. Mengikuti Xia Yulan, mereka juga perlahan turun ke gunung dan pergi ke kediaman Wu Chen. Segera, mereka harus memasuki paviliun Qianhuan. Mungkin butuh beberapa bulan untuk mempersiapkan konferensi pertukaran negeri dongeng. Di mana ini? Apakah aku mati? Di ruang gelap, Wu Chen bangun. Dia melihat ke ruang di sekitarnya, dan matanya menunjukkan kebingungan. Segera, kesadaran kembali ke tubuhnya, dan dia mengingat apa yang telah terjadi padanya. Sepertinya aku tidak mati, tetapi selamat. Wu Chen berkata pada dirinya sendiri, dia ingat bahwa dia bertarung dengan iblis pada bulan Juli dan tertusuk oleh tombak pembunuhnya. Kemudian, karena luka parah dan kehilangan banyak darah, dia pingsan. Dia tidak menyangka akan selamat dalam situasi seperti itu sehingga dia akan mati. Mencoba untuk menahan tubuhnya, Wu Chen duduk dari tanah. Dia melihat sekeliling. Semuanya berwarna kuning. Kelihatannya seperti senja. Jika dia tidak salah menebak, ini seharusnya retakan ruang. Sebagai Dewa Dan, Wu Chen secara alami tahu bahwa ruang ini tidak dapat diubah. Ada banyak ruang lain di ruang yang biasa terlihat. Ruang-ruang ini memiliki peringkat eksklusif, yang disebut ruang dimensi berbeda, atau singkatnya ruang berbeda. Ada ruang-ruang berbeda yang besar, kecil, dan hampir tak terlihat, sedangkan ruang-ruang berbeda yang besar sangatlah besar. Beberapa orang pernah menyatakan bahwa seluruh alam semesta mungkin merupakan ruang-ruang berbeda. Tentu saja, tidak seorang pun mengetahui kebenaran pernyataan ini, dan tidak ada cara untuk membuktikannya. Sakit sekali. Tiba-tiba, rasa sakit yang tajam muncul di benaknya. Jantungnya terasa menusuk. Wu Chen segera melihat ke bawah ke dadanya. Ada bekas luka panjang, yang langsung menembus tubuhnya.
Meskipun sekarang sudah berhenti berdarah, itu tetap saja mengejutkan. Tarik napas dalam-dalam. Wu Chen mencoba menggunakan formula untuk menyembuhkan luka-luka dalam. Namun, ia menemukan bahwa formula itu tidak dapat bekerja. Apa yang terjadi? Wu Chen memeriksa tubuhnya. Segera, ia menyadari bahwa darahnya hampir sepenuhnya hilang dan terkuras. Darah merupakan bagian penting dari tubuh manusia. Darah tidak dapat dipisahkan dari darah untuk memberikan nutrisi dan kekuatan. Wu Chen menghela napas, tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Tidak heran lukanya berhenti berdarah. Ia bahkan tidak memiliki darah. Bisakah ia berhenti berdarah? Apa ini? Tiba-tiba, Wu Chen menemukan bahwa ada ratusan tetes darah emas di tubuhnya. Darah emas ini, seperti matahari keemasan, bersinar dengan warna-warna cerah, yang menunjukkan bahwa tubuhnya sangat transparan. Melihat ke belakang, Wu Chen segera mengerti bahwa darah emas itu adalah banyak darah emas di batu nisan ketika dia berada di aula sihir. Kemudian, darah emas itu secara otomatis mengalir ke tubuhnya, yaitu darah di tubuhnya sekarang. Jika tebakannya benar, darah emas ini seharusnya adalah darah Xuanfu, karena rahasia latihan Xuanfu adalah rahasia tubuh emas abadi, yang merupakan rahasia ajaib. Ketika latihan mencapai tingkat tinggi, darah dalam tubuh akan berubah menjadi emas, dan semakin besar proporsi darah emas, semakin kuat warnanya, semakin kuat kekuatannya. Formula tubuh emas abadi yang mempesona ayah seharusnya berada di tingkat ke-7. Melihat darah emas ini, Wu Chen dapat berspekulasi bahwa formula tubuh emas abadinya seharusnya berada di tingkat ke-7, karena 6 tingkat pertama formula tubuh emas abadi tidak akan mengubah darah dalam tubuh, yang masih berwarna merah terang. Hanya ketika menembus tingkat ke-7, itu akan berubah dan menjadi darah emas. Sedangkan untuk alam ke-8, itu mungkin tidak mungkin, karena kultivasi Xuanfu paling banyak setengah dewa. Setengah dewa seharusnya tidak dapat menembus alam ke-8. Mengingat temannya, dia hanya alam ke-8. Namun, kekuatan temannya jauh lebih kuat daripada Xuanfu. Segera, Wu Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak memikirkan masalah ini. Yang terpenting baginya sekarang adalah mengobati luka dalam. Dia mengambil beberapa pil dari cincin penyimpanan dan menelannya. Sekarang dia telah kehilangan terlalu banyak darah. Dia harus menemukan cara untuk menebusnya. Kalau tidak, bahkan jika dia selamat kali ini, dia akan segera mati. Setelah menelan pil, Wu Chen menemukan masalah lain, yaitu, kecepatan penguraian pil telah melambat drastis. Awalnya, pilnya seharusnya meleleh di mulut, tetapi sekarang tidak bergerak sama sekali. Dia tahu bahwa ini karena kurangnya darah di tubuhnya. Secara umum, kekuatan obat dan mengalir ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah, yang diserap oleh tubuh dan diubah menjadi energi. Karena tidak dapat diserap secara langsung, tidak mungkin. Wu Chen mengunyah pil secara langsung, menelannya, mengalirkannya ke perutnya, dan berfungsi sebagai makanan umum. Setelah menguraikannya di perutnya, pil tersebut diserap oleh tubuhnya. Itu sama saja. Setelah menelan pil, Wu Chen mengeluarkan perban dan jarum perak lagi untuk membalut dan menangani luka di tubuhnya. Selain bekas luka di dadanya, ada banyak bekas luka di tubuhnya. Wu Chen adalah dewa dan tidak ada masalah dalam menangani luka-luka itu. Segera, semuanya telah ditangani. Namun, baginya sekarang, cedera eksternal bukanlah masalah besar. Masalah sebenarnya adalah cedera internal, yang bukan sesuatu yang dapat disembuhkan dalam 1 atau 2 hari. Ngomong-ngomong, di mana pedang naga itu? Wu Chen tiba-tiba teringat pada pedang naga. Dari awal hingga sekarang, dia sepertinya tidak melihatnya. Kemudian dia melihat sekeliling ruang. Dia tidak melihatnya, dia tidak tahu di mana pria itu berada. Lupakan saja, jangan mencarinya, cari saja setelah lukanya sembuh. Wu Chen tidak khawatir tentang pedang pembunuh naga, yang merupakan senjata ajaib hidupnya. Dalam kehidupan ini, kecuali dia, tidak ada orang lain yang bisa menggunakannya sama sekali. Bahkan jika dia mendapatkannya dengan enggan, itu hanya pisau tajam. Dia tidak bisa mengerahkan semangat dan kekuatannya sama sekali. Setelah menghilangkan gangguan eksternal ini, Wu Chen mulai melihat ke dalam tubuhnya dan mengerutkan kening. Kali ini, luka yang dideritanya belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan dia pikir dia pasti akan mati, tetapi dia secara ajaib selamat. Dia adalah Dewa Ramuan.
Dia memiliki keyakinan mutlak pada keterampilan medisnya sendiri. Karena itu, dia tidak khawatir tentang ini. Selama dia punya cukup waktu, obat-obatan, dan ramuan, dia akan pulih dan pulih. Ketika dia berpikir, darah pertama lahir dari hatinya, tetapi ketika dia melihat darah itu, alisnya semakin mengencang. Kumpulan darah ini, tidak hanya dalam jumlah sedikit, tetapi juga warnanya buruk, hampir sama dengan air matang. Bisakah darah seperti itu membawa transportasi Reiki? Wu Chen mendesah bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia tidak puas dengan fungsi hematopoietik jantungnya. Bagaimana dia bisa melakukan operasi beban tinggi dengan jumlah yang sedikit dan warna yang putih seperti itu? Namun, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Wu Chen tidak menemukan cara yang baik untuk menyelesaikan masalah ini. Bukankah ada darah di tubuhku? Wu Chen tiba-tiba memikirkan kuncinya. Di dalam tubuhnya, ada darah. Itu adalah ratusan tetes darah emas. Jangan meremehkan darah emas. Setiap tetes darah emas mengandung energi yang sangat besar. Karena asal-usul darah itu luar biasa. Itu berasal dari Xuanfu, yang merupakan kekuatan setengah dewa. Formula tubuh emas abadi miliknya telah mencapai tingkat ke-7. Energi dalam darahnya sangat besar. Darah, yang merupakan bagian penting dari tubuh manusia, mengandung energi. Energi dalam darah akan meningkat secara bertahap dengan peningkatan pencapaian. Semakin tinggi pencapaian dan semakin kuat kekuatan para biksu, semakin mengerikan kekuatan yang mereka miliki dalam darah mereka. Misalnya, setetes darah mereka cukup untuk membunuh orang kuat di kerajaan naga. Kekuatan itu mengerikan. Jika aku bisa memurnikan darah emas ini dan mengubahnya menjadi darahku sendiri, bisakah aku membuat lukanya pulih dengan cepat? Wu Chen menaruh idenya pada darah emas. Setiap tetes darah emas memiliki energi yang sangat besar. Jika dia bisa memurnikan dan menguraikan darah emas, dia mungkin pulih dengan cepat. Untuk darah emas ini, dia lebih yakin bahwa itu tidak akan mengandung kekuatan membunuh. Kalau tidak, dia pasti sudah lama mati. Selain itu, keterampilan yang dia latih sama dengan Xuanfu. Itu semua adalah rahasia tubuh emas abadi. Hanya dia yang telah mencapai tingkat kultivasi kelima dan tingkat ke-7 Xuanfu. Namun, ini bukan masalah besar. Bahkan dia menduga bahwa alasan mengapa dia tidak mati mungkin ada hubungannya dengan darah emas. Keberadaan darah emas itulah yang membuatnya abadi. Katakan saja, Wu Chen menarik napas dalam-dalam, menggunakan sebagian kekuatan yang dipulihkan oleh pil untuk menyuntikkan ke salah satu darah emas, dan ingin menguraikan dan menyerapnya. Namun, saya tidak tahu apakah kultivasinya terlalu lemah, atau karena metode yang salah, atau karena darah emas ini tidak dapat dimurnikan dan diserap sama sekali. Singkatnya, Wu Chen mencoba menemukan bahwa setetes darah emas ini diam, dan tidak menerima sedikit pun pengaruh. Ada apa? Melihat darah emas ini, Wu Chen kembali bingung. Setelah mencoba untuk waktu yang lama, dia tidak memiliki efek apapun. Ini terlalu mencolok. Segera, dia mulai memikirkan masalah tersebut. Pertama-tama, dia mengesampingkan faktor ketiga. Darah emas ini tidak dapat dimurnikan dan diserap, karena di dunia ini, tidak ada yang tidak dapat dimurnikan. Selama kekuatannya cukup, bahkan matahari dan bulan di dunia, itu juga dapat dimurnikan. Hanya setetes darah emas dapat menjadi kuat. Setelah faktor ketiga dihilangkan, pertimbangan utama Wu Chen tidak lebih dari dua hal. Salah satunya adalah bahwa kultivasinya terlalu buruk, kekuatannya terlalu lemah, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan. Inilah yang paling perlu dia pertimbangkan, karena kultivasi dan kekuatannya benar-benar buruk. Mungkin seorang biksu laut spiritual dapat dengan mudah mengalahkannya. Namun, faktor kedua juga mungkin, yaitu, metodenya salah, karena formula yang dia gunakan adalah formula Phoenix. Ini adalah formula paling ajaib yang pernah dia lihat. Dibandingkan dengan formula tubuh emas abadi, itu lebih ajaib daripada 9 perubahan naga. Oleh karena itu, pertimbangan pertamanya adalah menggunakan formula Phoenix untuk memurnikan darah emas. Namun, hasilnya sangat buruk, dan sama sekali tidak berpengaruh. Oleh karena itu, Wu Chen memutuskan untuk mencoba formula tubuh emas abadi untuk melihat apakah itu dapat bekerja. Jika formula tubuh emas abadi tidak bekerja, itu hanya dapat menjadi alasan kultivasi.
Dengan hati yang ragu-ragu, Wu Chen dengan hati-hati mengamati perubahan setetes darah emas ini. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa darah emas itu bereaksi dan sedikit cahaya keemasan keluar. Melihat ini, Wu Chen sangat gembira. Ternyata itu bukan alasan untuk kultivasi, tetapi alasan untuk keterampilan. Meskipun Huai Huangjue bersifat ajaib, itu tidak maha kuasa. Ada pepatah yang mengatakan bahwa ada spesialisasi dalam industri seni. Karena yang abadi adalah yang mempesona ayah, maka itu adalah pilihan terbaik untuk menggunakan jue emas abadi. Wu Chen penuh dengan harapan. Melihat setetes darah emas ini, dengan pengoperasian formula tubuh emas abadi, energi terus-menerus menutupinya, membuat kilau keemasan yang dipancarkannya semakin bersinar. Akhirnya, dari setetes darah emas ini, setetes kecil darah jatuh. Tetesan darah ini, yang berukuran sekitar sepertiga dari ukuran tubuh, juga berwarna emas. Setelah dipisahkan dari ibunya, darah itu menetes ke pembuluh darahnya. Tiba-tiba, Wu Chen merasakan guncangan di sekujur tubuhnya. Darah yang kuat mengalir keluar darinya dan membasahi tubuhnya dengan cepat. Seketika, semua sel dalam tubuh Wu Chen aktif. Dengan rakus menyerap energi dari tetesan darah ini, tubuhnya yang hampir lumpuh diremajakan dengan peningkatan dan vitalitas. Keren! Kejutan Wu Chen luar biasa. Energi yang diberikan kepadanya kira-kira sama dengan yang diberikan kepadanya oleh monster tingkat keempat. Jika ada 1000 tetes darah seperti itu berarti prestasinya dapat dikembalikan ke lingkungan ekstrim bintang. Sel-sel diaktifkan, dan tubuh Wu Chen bergerak jauh lebih cepat. Segera, tetes kedua larutan darah dipecah dari tubuh ibu, jatuh ke tubuhnya, berubah menjadi gelombang gas darah dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Wu Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa ukuran tetes darah emas ini telah menjadi lebih kecil dan energi yang dikandungnya juga menjadi lebih lemah. Dia tahu bahwa ini karena dia menggunakan formula tubuh emas abadi untuk memeras darah dari tetes darah emas ini dan memecahnya. Pecahkan. Wu Chen memobilisasi kekuatannya untuk menjalankan formula tubuh emas abadi, yang meliputi tetes darah emas ini. Dia perlu mendapatkan lebih banyak darah dan energi dari tetes darah ini. Energi yang terkandung dalam tetes darah emas ini sangat besar. Wu Chen harus menguraikannya dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya untuk diserap dan diterima oleh tubuh. Jika digunakan secara langsung, tubuhnya tidak akan mampu menyerapnya sama sekali, dan pembuluh darahnya akan pecah.